Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Fajar Nur Endasari, mahasiswi Magister Sains Management. Di sini, saya mau mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Antecedent Niat Beralih Konsumen dari Motor Konvensional ke Motor Listrik di Indonesia. Penyusunan tesis ini saya dibimbing oleh Bapak Bayu Sutikno. Dimulai dari latar belakang. Polusi udara merupakan pencemaran lingkungan akibat masuknya polutan ke atmosfer yang mengubah komposisi alami atmosfer. Organisasi Kesehatan Dunia telah menetapkan polusi udara sebagai salah satu resiko lingkungan paling signifikan terhadap kesehatan manusia, yang berkontribusi pada peningkatan morbiditas dan mortalitas, termasuk penyakit kanker, kardiovaskuler, dan penyakit pernafasan. Data yang dihimpun oleh IQR 2024 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-14 sebagai negara paling berpolusi di dunia pada tahun 2023. Penyebab terjadinya polusi udara memang bermacam-macam, tetapi mengacu pada data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kendaraan bermotor ini menyumbang 44% penyebab terjadinya polusi udara di Indonesia. Saat ini, pemerintah sedang gencar mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Hal itu dikarenakan kendaraan listrik merupakan inovasi teknologi yang berpotensi besar dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara di sektor transportasi. Ketersediaan baterai di Indonesia juga sangat memadai untuk mendukung industri kendaraan listrik. Penggunaan kendaraan listrik ini diprediksi menjadi salah satu solusi atas isu polusi udara yang dipicu oleh emisi karbon kendaraan bermotor. Maka dari itu, pemerintah mendorong masyarakat untuk berpindah dari kendaraan konvensional dan menggunakan kendaraan listrik. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk merespon kesenjangan teoritis, kesenjangan praktis, dan kesenjangan empiris. Kesenjangan yang pertama adalah kesenjangan teoritis. Penelitian terdahulu mengenai niat beralih konsumen yang telah dilakukan menggunakan banyak pendekatan teori yang berbeda-beda. Salah satu teori yang paling banyak digunakan yaitu teori perilaku terencana. Namun, teori ini kurang mampu menjelaskan kompleksitas perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi celah penelitian dengan menggabungkan pendekatan teori stimulus organisme respon dan analisis politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Untuk mengetahui preferensi konsumen mengenai niatnya untuk berpindah ke motor listrik dan meninggalkan motor konvensional. Kesenjangan yang kedua adalah kesenjangan praktis. Sebagian besar penelitian mengenai niat konsumen untuk membeli kendaraan listrik ini berpusat pada konteks negara maju, dengan pengecualian pada negara berkembang seperti Tiongkok. Penelitian Kumar dan Alok tahun 2020 mengemukakan bahwa Amerika Serikat ini merupakan negara maju dan terbanyak yang melakukan penelitian mengenai niat niat beli konsumen terhadap kendaraan listrik. Tiongkok sebagai negara berkembang berada di posisi kedua dan dilanjutkan oleh Jerman, Inggris, Kanada, Belanda, Swedia, dan Australia, di mana seluruh negara tersebut dikategorikan sebagai negara maju. Kesenjangan yang ketiga yaitu kesenjangan empiris. Terdapat beberapa kesenjangan dalam penelitian ini terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat beralih konsumen ke kendaraan listrik. Misalnya, penelitian Rehman dan kawan-kawan tahun 2024 mengatakan bahwa apabila pemerintah memberikan subsidi untuk kendaraan listrik, maka secara signifikan ini dapat meningkatkan niat konsumen untuk adopsi kendaraan listrik. Namun, penelitian Sen dan kawan-kawan tahun 2023 mengemukakan bahwa subsidi pemerintah tidak begitu berpengaruh dalam jumlah peningkatan konsumen untuk beralih ke kendaraan listrik. Selanjutnya, terdapat 10 pertanyaan penelitian dan 10 tujuan penelitian sebagai berikut ini. Selanjutnya, kita masuk ke landasan teori. Yang pertama, penelitian ini menggunakan teori stimulus organisme respon atau yang biasa disebut dengan teori SOR sebagai landasan teori.
Teori SOR ini merupakan kerangka kerja konseptual yang dapat menjelaskan perilaku yang didasarkan pada aspek kognitif dan afektif individu atas pengaruh stimulus lingkungan eksternal maupun internal. Pada konteks penelitian ini, variabel yang termasuk stimulus adalah variabel subsidi pemerintah, harga pembelian, kesadaran lingkungan, dan infrastruktur pengisian daya. Variabel yang termasuk organisme adalah variabel efikasi diri. Dan pada konteks penelitian ini, respon menggunakan variabel niat beralih. Yang kedua, penelitian ini juga menggunakan analisis politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, atau biasa disebut dengan analisis PEST. Analisis PEST ini diterapkan untuk menentukan dan menganalisis aspek-aspek yang berasal dari luar yang berpotensi mempengaruhi kinerja bisnis. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan variabel subsidi pemerintah. Subsidi pemerintah ini bertujuan untuk memberi insentif pada perluasan infrastruktur dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap motor listrik. Pemberian subsidi pemerintah pada motor listrik ini diharapkan dapat menurunkan harga beli bagi pelanggan dan meningkatkan harga jual yang diterima oleh penjual. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan variabel kewajaran harga. Kewajaran harga merupakan nilai yang ditetapkan perusahaan untuk produk atau layanannya dengan tingkatan yang wajar, dapat diterima atau terjustifikasi dibandingkan dengan harga pesaing. Variabel ketiga dalam penelitian ini yaitu kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan ini mengacu pada pengetahuan mengenai lingkungan dan menyadari adanya masalah-masalah lingkungan. Variabel keempat dalam penelitian ini yaitu infrastruktur pengisian daya. Infrastruktur pengisian daya ini merupakan persepsi konsumen terhadap ketersediaan dan kualitas infrastruktur pengisian daya sebagai pendukung adopsi motor listrik. Kemudian terdapat variabel efikasi diri. Efikasi diri merupakan penilaian seseorang terhadap kapasitas dirinya saat berinteraksi dengan lingkungan. Variabel keenam yaitu ulasan pelanggan. Ulasan pelanggan dapat diartikan sebagai IWOM karena menunjukkan pelanggan berbagai evaluasi pengalaman mereka terhadap suatu produk atau layanan dengan pembeli potensial lainnya. Terakhir, variabel niat beralih. Niat beralih ini merupakan preferensi individu untuk memilih alternatif yang lebih disukai terhadap suatu item dibandingkan dengan pilihan yang ada. Berikut adalah model penelitian saya, dan terdapat 7 hipotesis dalam penelitian ini. Selanjutnya, kita masuk ke desain penelitian. Desain penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah explanatory. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian explanatory karena menjelaskan hubungan antara beberapa variabel penelitian yang diuji melalui hipotesis yang jelas berdasarkan teori yang mendukung. Pendekatan explanatory yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif karena meneliti hubungan antar konstruk yang dianggap saling berkaitan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deduktif di mana teori abstrak diuji kebenarannya melalui pengumpulan dan analisis data empiris yang relevan. Sekarang kita masuk ke definisi operasional dan pengukuran variabel. Terdapat beberapa item pernyataan untuk variabel subsidi pemerintah, kewajaran harga, kesadaran lingkungan, infrastruktur pengisian daya, efikasi diri, ulasan pelanggan, dan niat beralih yang diukur menggunakan skala Likert 5 poin dari 1 sampai 5, yaitu dari sangat tidak setuju ke sangat setuju. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel dalam penelitian ini. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh individu yang memiliki atau pernah menggunakan kendaraan berbahan bakar konvensional. Sampel dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki atau pernah menggunakan kendaraan berbahan bakar konvensional dan berdomisili di Indonesia.
Kriteria responden pada penelitian ini adalah warga negara Indonesia yang menggunakan kendaraan berbahan bakar konvensional dan berusia minimal 18 tahun. Untuk jumlah sampel pada penelitian ini mengikuti Hare et al. 2019 yang menyarankan bahwa jumlah sampel adalah 5-10 kali dari jumlah indikator. Item indikator dalam penelitian ini berjumlah 28 butir, sehingga jumlah minimal sampel dalam penelitian ini yaitu 140 sampel, dan jumlah maksimal pen- penelitian ini yaitu 280 sampel penelitian. Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari responden melalui metode survei. Survei yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis data SEM dengan perangkat lunak Smart PLS. Di sini, model pengukuran dan struktural menilai validitas konvergen, validitas diskriminan, reliabilitas, uji kelayakan model, koefisien jalur, koefisien determinasi, dan uji efek, di mana pada masing-masing pengukuran terdapat kriteria dan aturan praktis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.